Saya kembali ke Ibu Indira. Nah, tadi Pak Al-Hidayat dari Paslon Dilan ini sudah istilahnya sudah memberitahu kepada kita, menginformasikan bahwa memang dengan kampanye virtual ada nilai lebih yang bisa dimanfaatkan dari Paslon Dilan sendiri, baik itu kecocokan narasi, baik itu dari adanya sosok anak muda lah kalau saya katakan. Nah, kalau dari pasangan Dani Pomanto Fatma sendiri seperti apa ini Bu Indira? Saya rasa semua paslon juga sama ya, betul-betul memanfaatkan semua yang bisa kita manfaatkan, baik itu virtual, pertemuan langsung gitu. Kemudian pasangan Dilan tentunya memang betul-betul bisa mengambil milenial di sini, tetapi jangan salah kalau pasangan Adama bisa mengambil perempuan, karena satu-satunya pasangan yang ada perempuan, perwakilan dari perempuan adalah Adama. Jadi saya rasa semua paslon mempunyai ciri khas masing-masing. Intinya adalah sekarang kita bertarung dengan pertarungan gagasan, kita tidak saling mencederai, kita saling menghargai. Intinya adalah semua paslon saya yakin pasti mau membuat Makassar ini terus 2 kali lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya ke Bapak Fadli Nur, ini dari pasangan Akhir Hawan sendiri seperti apa tadi? Gilan sudah ngomong kampanye virtual bisa dimanfaatkan. Kalau dari Ibu Indira sendiri, sosok wanita ini juga bisa sangat berpengaruh pada saat kampanye nanti. Kalau dari sosok Apik Rahman sendiri, Pak Fadli seperti apa? Iya, jadi kalau kami menggunakan untuk metode kampanye virtual, itu benar-benar ya memanfaatkan media virtual itu. Yang mana yang dimaksud benar-benar memanfaatkan media virtual? Ya kita tidak sekedar menjalankan apa atau mengoperasikan akun-akun media sosial, tapi kami memang banyak menggunakan analisis konten melalui crawling data di internet untuk memahami sebenarnya publik ini maunya apa sih, ya kan? Nah, analisis konten itu sangat penting supaya apa? Kita akan mempertemukan antara kebutuhan publik dengan visi misi yang ada sama kita. Interface-nya itu harus menggunakan kalimat-kalimat seperti apa model komunikasinya biar nyampe. Ya kan, sekali lagi, kampanye itu adalah mendistribusikan gagasan supaya publik itu tahu Apik Rahman ini mau kemana. Dan visi misi yang kami bangun itu kan memang juga beranjak by riset. Kita merancang visi misi itu nggak sekedar gagah-gagahan, tapi memang by riset melihat bahwa ada kebutuhan publik, ada kebutuhan membuat Makassar lebih baik, ada angka-angka statistik yang menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir terjadi ya ada pertumbuhan ekonomi, tapi terjadi kelebaran kesenjangan juga. Nah, problemnya di mana? Kita lakukan analisis konten baik melalui media sosial, melalui konten analisis di platform-platform media mainstream, untuk kemudian kita lihat sebenarnya harapan publik ini seperti apa, sehingga gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu ya seperti apa maunya publik. Kita harus ketemu. Jadi kalau misalnya seperti Ibu Indira mengatakan bahwa karena perempuan kemudian bisa menyasar pemilih perempuan, Dilan karena milenial kemudian bisa menyasar milenial, ini kan soal metode saja, ya kan, soal metode. Jadi kalaupun misalnya di kami, ya karena sangat memahami kemana sentimen publik berdasarkan analisis konten yang kami lakukan, ya kami bisa menemukan metode komunikasi yang tepat untuk sampai kepada para pemilih. Insya Allah kami meyakini metode kami bisa membuat pemilih makin melek, bisa mencermati visi misi kami dengan kalimat-kalimat sederhana. Saya pikir seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Al-Hidayat dari Dilan deh. Tadi mengatakan bahwa kampanye virtual ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena memang ada sosok dari Dr. Fadli Ananda. Tapi mendengar dengan pernyataan dari Pak Fadli Nur tadi yang mengatakan bahwa kita ini memiliki kebutuhan begitu. Artinya bukan sekedar eksistensi di masa pandemi, bukan hanya sekedar memiliki kemampuan sosok anak muda atau sosok perempuan, tapi juga kebutuhan masyarakat. Dan menjawab dari hal itu bagaimana nih Pak Al-Hidayat? Ya, jadi betul juga apa yang disampaikan teman-teman. Cuman memang
Dilan ini punya nilai bonus. Iya. Digabungkan antara Deng Ical, sosok yang betul-betul memahami detak jantung birokrasi yang ada di Kota Makassar ini, dan tentunya Deng Ical ini mantan wakil wali kota. Deng Ical ini pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan pernah menjadi pelaksana tugas Kota Makassar, wali kota. Jadi secara birokrasi beliau sangat memahami dalam konteks birokrasi. Kalau kita lihat daripada Dr. Fadli Ananda, seorang pelayan masyarakat, tumbuh kembang menjadi seorang dokter, sudah terlatih melayani masyarakat. Beliau juga seorang entrepreneurship yang ulung di bidang kesehatan. Beliau kalau di zona amannya sudah aman, tetapi beliau ingin mewakafkan dirinya untuk zona pengabdian. Artinya, memang ini sosok dua ini adalah pemimpin yang antitesa, yang betul-betul memahami detak-detik jantung masyarakat. Kita lihat sekarang semua apa yang disampaikan Kakak Fadli dan Kakak Indira betul. Saya pikir semua kandidat yang ada di Kota Makassar ini semua sangat memahami secara komprehensif dalam pendekatan holistik masalah yang ada di Kota Makassar. Tapi yang jadi masalah, apakah bagaimana caranya? Apakah punya misi yang betul-betul ya realistis dan progresif dan tidak berbelit-belit. Dilan sudah disampaikan pada deklarasi kemarin yang misinya kita mengacu mengedepankan mempromosi visi misi dan by data. Nah, makanya kami yakin dan percaya dengan Dilan ini hadirnya sebagai paslon wali kota Makassar, mudah-mudahan bisa mewarnai pesta demokrasi yang ada di Kota Makassar ini. Dan tentu kita juga punya misi memang by riset dan teknologi. Kita Deng Ical betul-betul sebelum membuat suatu visi misi, beliau turun ke lapangan. Begitupun betul dengan Dr. Fadli Ananda. Kalau di forum ini kita bisa menyampaikan visi misi kami di Dilan, kami ingin menyampaikan kalau diizinkan. Makanya kami sangat Makassar memang ini pesta demokrasi ini kami tidak ingin lagi kecelakaan politik yang terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya yang kolom kosong menang. Kami tidak ingin seperti itu. Kami sangat berharap betul-betul di antara empat ini tidak lagi terulang pesta demokrasi yang kemarin. Kami ingin betul-betul rakyat yang menang. Kami ingin betul-betul rakyat memilih siapa yang pantas dan siapa yang layak. Siapa yang pantas dan siapa yang layak, dan kemudian memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif, yang bersinergi. Tidak one man show. Paham tugasnya wali kota, paham tugasnya wakil wali kota, dan lain-lain sebagainya. Yang bisa partisipatif. Tahu job description-nya masing-masing. Terima kasih. Itu dari saya. Baik Pak Al-Hidayat, kan dari pasangan Syamsur Rizal atau Deng Ical dengan Dr. Fadli Ananda. Dr. Fadli Ananda adalah sosok yang kalau menurut saya ini masih baru terjun ke dunia politik. Apakah bisa mempengaruhi elektabilitas dari sosok Deng Ical sendiri? Silakan Pak Al-Hidayat. Ya, jadi seperti ini Kakak. Ketika negara ingin kemudian maju, ya, negara harus belajar memberikan suatu kesempatan untuk anak-anak muda untuk menjadi pemimpin. Ya, ada yang mengatakan bahwa ketika negara sudah mempercayakan anak muda menjadi pemimpin, maka negara akan kemudian maju. Dengan Deng Ical memilih Dr. Fadli Ananda yang latar belakangnya adalah dokter, sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, yaitu COVID. Satu-satunya paslon yang paham betul terkait dengan kesehatan. Yeah. Beliau adalah seorang dokter. Nah, makanya kalau kita mau sampaikan visi misi daripada Dr. Fadli Ananda, itu sangat meningkatkan elektabilitas dan popularitas daripada Deng Ical. Karena saya paham banyak juga yang ingin berpasangan dengan Deng Ical, tetapi Dr. Fadli Ananda paling tepatlah untuk berpasangan dengan Deng Ical, bisa menggrid elektabilitas dan popularitas Deng Ical. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayat. Saya ke Ibu Indira Mulyasari. Ibu, tadi saya sudah mengatakan untuk Dr. Fadli Ananda ini adalah sosok baru. Nah, untuk sosok Ibu Fatma sendiri, bagaimana untuk mendongkrak elektabilitas dari Bapak Radar Purwanto sendiri? Sosok Ibu Fatma sosok perempuan. Memang betul bahwa semua pasangan calon saya yakin punya visi dan misi yang luar biasa. Intinya tujuannya adalah untuk Makassar.
kalau ada milenial, kemudian ada Pak Api yang memang pengusaha, dan ada Pak Rahman pernah menjadi Demokrat, ada Pak Nona yang juga sepak terjangnya luar biasa, ada pun juga Pak Dani yang sudah menjabat sebagai Wali Kota Makassar selama 5 tahun bersama-sama dengan Deng Ical. Kemudian ditambah dengan Ibu Fatma pun juga punya pengalamannya sendiri yang tentunya juga sebagai satu-satunya pasangan calon wakil wali kota perempuan, jadi juga punya program tersendiri. Jadi semua program, semua pasangan calon dengan visi misi dan programnya yang memang sudah tersetting dengan baik, Ibu Fatma pun juga punya program-program untuk itu, terutama untuk kaum perempuan. Betul bahwa tidak selamanya perempuan memilih perempuan, tetapi biar bagaimanapun ada sisi dari perempuan yang memang saya rasa Makassar pun juga butuh, karena selama ini Makassar belum pernah mempunyai wali kota atau wakil wali kota perempuan. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya kembali ke Pak Fadli Nur deh dari Paslon Api Rahman. Tadi masing-masing Pak Hidayat, Ibu Indira sudah menyampaikan kelebihan masing-masing dari paslonnya. Nah, untuk dari Api Rahman sendiri menghadapi Pilwali Makassar di tengah pandemi ini seperti apa sih Pak Fadli? Ya, pertama kan dalam deklarasi kami sebagai kandidat yang paling pertama deklarasi, gagasan besar yang kami sampaikan pada saat deklarasi adalah bagaimana melakukan penanganan COVID jauh lebih baik dari ada yang ada sekarang. Karena gara-gara COVID ini barrier utama dari semua sektor lainnya kan. Jadi visi besar kami yang disampaikan dalam pidato politik Pak Api waktu deklarasi 21 Agustus kemarin, itu sudah disampaikan menangani COVID lebih baik, lalu melakukan pemulihan ekonomi agar sektor lainnya bisa segera bergerak. Nah, kalau tidak punya konsep untuk menangani COVID lebih baik, ya percuma juga mau memikirkan apa yang lain juga masih terhambat gara-gara Makassar ini zona merah kan. Mau mendorong perputaran ekonomi lah gimana? Masih banyak juga yang nggak berani kerja. Nah, karena berani kerja, akhirnya jadi multiplier efeknya panjang. Apalagi Makassar ini menjadi sentra ekonomi di Sulawesi Selatan. Warung makan tutup. Bahan bakunya dari mana? Dari Goa, dari Takalar, dari Enrekang, dari mana, ya kan? Jadi ada multiplier efek, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membenahi COVID ini di Makassar. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menggunakan standar-standar yang tepat. Yeah. Kalau kemarin hanya ada 1.200 tes per hari kemampuan pemerintah kota dan pemerintah provinsi di Makassar, ya mesti di-upgrade sampai 6.000 misalnya. Menyesuaikan dengan berapa kepadatan penduduk kita di kota ini. Jadi semua yang disampaikan dalam deklarasi kemarin adalah gagasan-gagasan terukur. Kenapa? Ya itu tadi kembali saya katakan, kalau pandemi ini tidak ditangani dengan baik, jangan pernah berharap sektor lainnya bisa bergulir. Nah, sehingga dalam visi misi kami, ya, itu memang kita akan membuat terobosan-terobosan yang jauh lebih baik dalam menangani pandemi, supaya sektor-sektor lain bisa bergerak. Kalau sektor lain bergerak, yang lain juga baik. Jadi soal lapangan kerja lah, soal sekolah lah. Sekarang gini, satu contoh, Makassar ini belum boleh kita sekolah tatap muka, sekolah dalam jaringan, sekolah daring. Nah, untuk kelas menengah ke atas, no problem, tapi jangan salah, 62% penduduk di Makassar ini menengah ke bawah. Nah, karena geliat ekonomi tidak berjalan, yang tadinya bapaknya karena properti bekerja, bapaknya bisa jadi tukang batu, ada duit dibawa pulang, ya kan? Jadi bisa beli pulsa untuk anaknya misalnya, untuk istrinya untuk dipakai, tapi karena pandemi, ya mereka ngos-ngosan. Begitu pula yang lain, penjaga toko, rumah makan, tempat-tempat hiburan, ya kan? Yang jadi kasir di tempat hiburan, yang jadi teknisi di tempat hiburan. Nah, gimana mereka bisa ini kalau tempat hiburannya ditutup? Itu salah satu contoh bahwa gara-gara pandemi ini yang lain jadi stuck. Karena stuck,
ada sumbatan-sumbatan distribusi ekonomi, dia akhirnya mengganggu yang lain. Ini kita masih lumayan bagus ya, masih ada reaksi-reaksi positif dari berbagai pihak, misalnya pemerintah pusat, misalnya swasta-swasta besar dengan CSR-nya, sehingga kita masih bisa, sedikit menangani ini perlahan-lahan. Ya kalau tidak kan yang tadinya dampak ekonomi akan berujung kepada dampak sosial, bisa menciptakan kriminalitas baru, akhirnya terjadi keresahan, kacau lah kota ini. Jadi kita mesti melihat masalah utama di Makassar ini apa ya, pandemi ini. Nah, itulah kenapa gagasan besar Pak Apik dalam pidato politiknya saat deklarasi adalah menangani pandemi ini lebih baik untuk kemudian melakukan pemulihan ekonomi. Sektor lainnya pasti ikut, saya pikir seperti itu.